Pernahkah kalian melihat seorang apologet Kristen diserang hanya karena menyampaikan kebenaran? Kali ini kita akan melihat bagaimana Agatha, apologet Kristen, menghadapi serangan dari Muslim yang suka membuat rusuh. Ketika argumen mereka mulai runtuh, mereka tidak lagi membalas dengan logika, tapi dengan fitnah, ejekan, dan serangan pribadi. Tapi, mengapa mereka begitu marah? Apa yang sebenarnya membuat mereka tidak nyaman? Apakah Agatha benar-benar salah, atau justru kebenaran yang ia sampaikan terlalu sulit untuk mereka terima? Kita akan bongkar semuanya di video ini. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena ada banyak hal yang perlu kita bahas. Halo Kak, Kak aku mau nanya, Boleh. Kak ini, aku agak nanya agak bingung nih di bilangan 14 ayat 18. Itu kan dikatakan di bilangan 14 ayat 18 dikatakan Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setia berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Gitu. Nah, itu maksudnya keturunan ketiga dan keempat itu gimana ya Kak? Karena gini, misalnya nih kayak di aku nih sekarang. Nah, aku kan nggak tahu kan, misalnya kayak di kehidupanku sekarang ini mungkin aku menanggung dosa-dosa dari leluhurku, maksudnya 2 keturunan di atasku atau 3 keturunan di atasku gitu. Nah, itu gimana ya Kak? Maksudnya ayat 14-18 ini supaya kita itu diampunin, maksudnya di dosa keturunan ketiga dan keempat itu seperti apa? Apakah kita harus lahir baru kembali atau gimana gitu Kak? Supaya kita terhindar tuh dari dosa turunan tadi gitu Kak. Halo? Dosa turunan? Iya. Di mana ada kata dosa turunan, sayang? Di bilangan 14-18 Kak. Coba kamu baca. Bunda sih nggak nangkepnya sebagai dosa turunan. Oh bukan ya Kak ya? Baca dulu yang benar. Oke, aku ulangin ya Kak. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa. Dengar. Tetapi, baca sekali lagi. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, tidak membebaskan orang bersalah. Kalau dia di atas dikatakan mengampuni, orang bersalah itu minta ampun nggak, sayang? Ya, orang bersalah itu yang dihukum itu yang nggak mau memohon ampun kepada Tuhan. Kan dia dikatakan panjang sabar, ya, maha pengampun. Nah, masalahnya orang bersalah itu minta ampun nggak? Nah, iya benar Kak. Jadi iya Kak, benar Kak. Gimana? Iya, maksudnya kan diteruskan lagi tuh, bahkan ia membalaskan sama siapa? Enggak, maksudnya ayatnya bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat gitu. Lanjut. Nah, Lanjut itu udah selesai. Lanjut lagi baca ke bawah. Awak tahu nggak itu konteksnya apa? Nah, suka nyongkel ayat, nggak tahu konteks. Ya, itu makanya kamu tahu dulu, itu orang penyembah berhala. Gimana dia mau diampuni? Orang dia nyembahnya ilah lain. Norak kamu bacanya. Ya, jadi gini, maksudnya gini Kak. Ibaratnya katakan dia kan Allah itu tidak akan melimpahkan dosa-dosanya bahkan kepada keturunan ketiga dan keempat gitu kan. Nah, maksudnya aku kan nggak tahu nih Kak, leluhur-leluhurku itu mungkin dulu penyembah berhala atau seperti apa gitu. Nah, yang saya tanya gini Bang, itu orang yang berdosa itu minta ampun nggak? Leluhur kau itu berimankan kepada Tuhan nggak? Nah, itu kan kita nggak tahu dulunya kan gimana kan Kak. Ya kau tanya nenek moyang kau lah. Oke, kamu baca ini. Ya Kak. Baca ya. Nih, makanya saya bilang nggak ada dosa turunan. Ya. Bentar.
Oke, ini udah semua. Saatnya kita cari hadiah ya. Guys, Abigail suka apa guys? Abigail. Coba kamu buka dulu Galatia 6 ayat 5. Galatia 6 ayat 5 ya, Kak. Apa guys? Oke. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Masa Oke. tanggungan bapak kau yang mikul? Itu kan konteksnya adalah orang yang tidak bertobat, ya. Dia tidak bertobat, itu terus sampai kepada keturunannya itu nggak mengalami pertobatan. Oh. Apalagi terlebih lagi penyembah berhala ini. Ya. Gimana dia mau dibebaskan dari hukuman, rong dia nyembahnya berhala. Berarti kalau misalnya Makanya nih, kita disuruh jangan sesat, jangan menyembah ilah lain, gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya katakan misalnya nenek moyang kita itu katakan penyembah berhala, berarti kalau misalnya keturunan setelah dia sampai keturunan keempat itu tidak melakukan itu, maksudnya dia percaya pada Kristus, berarti Loh, kalau dia udah percaya kepada Kristus ya namanya iya, nggak bukan masalah penyembah berarti kan, berhala Kak? dong. Iya. Oke. Maksudnya aku itu ke distrik itu sampai keturunan ketiga dan keempatnya itu loh, Kak. Iya, kalau si Oh, iya. orangnya itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Oke. Gitu. Makanya orang-orang itu kan bilangan ya. Makanya orang-orang dulu di zaman dulu ya, zamannya para nabi, penyembah-penyembah berhala itu ditumpas sampai ke anak-anaknya. Sebab mereka adalah penyembah berhala. Dan Iya. itu tidak benar di mata Tuhan. Itu makanya kamu tuh tahu dulu konteksnya. Iya, oke. Itu. Sebenarnya ke distriknya di sana aja sih, Kak. Maksudnya kalau maksudnya dijelasin, maksudnya diperjelas lagi di Galatia 6 ayat 5 ini cukup jelas berarti. Itu tadi sebenarnya yang kamu baca di bilangan itu dari awal dia panjang sabar, mengampuni. Berarti ada yang minta ampun toh? Betul. Loh kalau nggak ada yang minta ampun, apa yang mau diampuni? Episkop. Bentar ya. Lagi live Romo Aji sehat? Sehat. Kelas apa kamu? Lagi live Romo, ini lagi menjelaskan. Oke, halo. Oke. Itu aja sih, Kak. Iya.
Oke, makasih ya Kak. Semoga paham ya, Tuhan berkati. Iya, paham Kak. Oke, makasih. Salam. Salam, salam, salam. Gua nih, yuk. Biasa bapak saya telepon. Ya, sehat-sehat bapak saya. Terima kasih ya. Yo, nih. Snoyang sama krokus. Snoyang krokus. Oke, ada lagi yang mau naik? Snoyang krokus. Jangan nyembah patung, tapi apalah. Aduh. Ada aja typingan kalian ya. Oke, kita naikkan lagi ya. Yang veteran, keren kabeh. Ustadz ternama ini. Mak. Ngeri. Halo, Tat. Assalamualaikum. Ada Ustadz ternama. Luar biasa. Iya. Halo. Berarti Halo, udah bisa Bapak ya? Berarti Kenapa? udah bisa jadi guru di pesantren kemarin lah ya. Itu syaratnya tadi, ya. Bulan pertama Suzuki Jimny, bulan kedua Ducati, bulan keempat Harley, bulan keempat Rubicon. Bisa. Astaga. Soalnya ustazah mahal. Gitu. Iya. Jam terbangnya itu sangat padat ya. Gitu. Iya. Ibu Ustazah udah buka? Alhamdulillah nggak puasa. Ustazah lagi sakit mah gitu Pak. Jadi ustazah untuk sementara waktu sampai sembuh ya. Ustazah nggak puasa dulu. Iya. Alhamdulillah Ustadz udah buka, baru aja selesai. Buka dengan apa Pak Ustadz? Buka dengan makanan. Tat, boleh nanya nggak sih Tat? Boleh. Ini ada yang pertanyaan di bawah ini. Tat, maaf ya, punten ya, hampura Nggak ya. apa-apa. Kalau colai itu membatalkan puasa nggak Tat? Waduh, membatal. Iya, nah yang di bawah ini bilang, Tat, apa hukumnya kalau saya membatalkan puasa atau buka puasa dengan colai? Soalnya nggak ada makanan katanya. Gimana nih, Tat? Itu batal puasanya kalau udah kerjaan seperti itu Ustazah. Oh, oke. Ya udah. Ini yang komen kok ramai kali nih di bawah. Ada Iya apa ini? itu, bingung ya Tat ya. Iya. Tapi kayaknya bahagia sekali lihat janggut Ustadz. Oke Tat, ada yang mau ditanya nggak Tat? Si Kukumber mau gak? Oh, Ustadznya lagi makan besar. Oke. Ini yang di bawah Kak, inget tadi bapakmu baru nelpon. Oke. Baik ya. Aduh Tat. Ya gak sih? Anak-anak community gak sih? Sapi bisa dimakan serigala itu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Janggut bukan sembarang janggut. Itu janggut sunnah ya. Nggak boleh body shaming ya. Nggak boleh body shaming di roomnya Bunda ya. Soalnya kita Halo, sama-sama Bunda. ciptaan. Iya, halo sayang. Selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh bertanya nggak? Boleh, silakan. Ada Mas Bram pakai sorban. Mas Bram ganteng banget di bawah. Ramadan sekali. Oke, silakan. Menurut Mbak gimana ya, harusnya saya itu seorang Kristen dan seorang ayah, dan anak saya 2 sudah menikah jadi Islam. Jadi menelpon aja nggak pernah, nelpon aja nggak pernah, malah
WA saya diblokir. Jadi menurut Mbak selaku orang tua di posisi saya seperti apa ya kira-kira gitu. Menurut agama, menurut Doakan agama. saja. Cukup doakan saja, semoga anak Bapak itu sehat-sehat saja. Karena gini Pak, kita tidak tahu keadaan dia seperti apa, kan sudah pindah agama. Mungkin ada aturan-aturan ya dari suaminya atau dari pihak agamanya yang melarang dia berhubungan dengan Anda. Kita jangan negatif thinking dulu. Seolah-olah oh anak tidak tahu diri, anak-anak yang lupa orang tua gitu. Siapa tahu dia juga dalam keadaan terdesak, Pak. Kalau Jadi cuma satu sikap- orang, iya Kak, ini dua orang. Iya. Mungkin seperti itu. Mereka itu hukumnya harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Gitu ya. Jadi sikap apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua? Doakanlah anak Anda semoga bahagia. Doakan dia semoga menemukan jalan kepada Tuhan Yesus lagi. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah lengah terhadap doa-doa hambanya. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita percaya kuasa doa seorang bapak itu lebih kuasa dari kuasa apapun di dunia ini. Ya, Iya Pak. yang pasti Bapak nggak boleh negatif thinking. Mungkin ada sesuatu yang membuat anak Bapak ini dilarang menghubungi Bapak. Tetapi percayalah, kalau menantu Anda ini adalah orang baik, dia tidak akan memisahkan hubungan anak dengan ayah kandungnya. Ya, kalau masih sebulan iyalah Mbak, yang satu anaknya udah dua, yang satu udah satu anaknya kan. Jadi kita kan tentang agama orang kan kita belum paham kan. Jadi kita yang tahu karena kita Kristen kan cuma agama kita segi agama ya. Dan juga segi adat mungkin cuma adat kita yang tahu, kita kan itulah istilahnya. Gini aja Pak, Bapak bisa datang ke rumahnya kan, menanyakan kabarnya. Jauh. Sudah coba datang ya nggak apa-apa jauh, hitung-hitung silaturahmi sekali setahun. Nah sekarang ini mungkin waktu yang tepat ya, bulan puasa gitu, Bapak bersilaturahmi aja gitu ya. Jadi kita yang adalah anak-anak terang, kita waras-waras aja, ngalah-ngalah aja. Meskipun pantasnya adalah anak mengunjungi orang tua, tapi nggak apa-apa, karena cinta kasih Bapak mengalah dan datang ke sana. Lihat, siapa tahu anaknya kenapa-napa, ya kan? Bapak kunjungin dia, walaupun Iya, jauh betul, sekali-sekali gitu ya. Kita nggak pernah tahu keadaan dia. Bertelepon nggak bisa. Diblokir. Harusnya Bapak udah curiga itu ada apa. Datanglah ke rumahnya Pak. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu ya. Kalau yang paling kecil Mbak kan, jadi yang paling kecilnya memang posisi saya dengan dia mungkin sekitar 3 jam naik mobil lah. Jadi terakhir dia mau nikah, dia nggak bilang sama aku, malah kuahnya yang undang aku. Mungkin di situ dia dendamnya. Jadi saya bilang seharusnya Pak Kuah, bukan Anda yang mengundang saya yang mengundang Anda. Saya bilang begitu. Jadi mungkin disitulah mungkin kan. Jadi saya bilang kan, mungkin di sana seperti itu, tapi di tempat saya dan adat saya yang mengundang Anda. Jadi ditanya Pak Kuah ini, jadi menurut itu Anda tidak setuju. Saya bilang sama sekali saya tidak setuju, karena laki-laki itu saya tidak tahu apa dia tukang judi ataupun gimana ataupun orang baik kan gitu. Ya udah Bapak kunjungin aja, kan kasihan anak Bapak, takutnya yang kenapa-napa. Ya walaupun 3 jam, berkorbanlah Pak untuk anak Bapak yang Bapak kasihi. Doa jangan putus-putus ya. Nggak apa-apa, kita mengalah ya. Walau memang adabnya adalah mereka lah minta izin datang kepada Bapak gitu ya. Kan dari sini kita tahu yang dinikahinya ini nggak punya adab. Ya kan? Nggak tahu lah Bu. Adab. Kalau dia punya adab, lah anaknya laki atau perempuan Pak? Anaknya yang pertama laki-laki juga 2 orang, udah 2 cucu dari situ. Yang nomor 2 1 laki-laki juga.
Nah, itu ya, kenapa dia bisa pindah agama seperti itu? Pasti ada sesuatu itu, Pak. Ya, Ya, Bapak ke sana. Siapa tahu kan? Kita nggak tahu. Perempuan laki-laki kalau jahat mah jahat aja kan, Pak ya. nggak tahu lah kita kayak mana. Nah, udah, gitu aja. Saran saya, Bapak pertama doanya jangan putus. Dan ini bulan puasa Prapaskah, rajin-rajin puasa. Nah, Bapak sempatkanlah waktu gitu ke sana. Takut kan kita, anak kita entah dia papain kan. Hari gini orang-orang kan sekarang nekat ya, Pak ya. Iya betul. Takut tuh yang di bawah katanya ya, ini aku baca typing. Takutnya kena ginian tuh, Pak, katanya. Nggak tahu lah kita. Iya, coba Bapak datang, ya dicek ke sana. Nggak apa-apa, sebagai orang tua itu mengalah. Demi kasih Bapak. Tapi beda loh. Itu kan mungkin secara iman yang ibu katakan. Tapi kalau secara adat, saya itu orang Nias. Jadi kalau secara adat batas tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Tidak bisa begitu. Tidakkah adat Bapak itu atau tidakkah Tuhan itu lebih tinggi dari adat Bapak? Memang betul. Cuma kan ya yang saya bilang mungkin itu secara iman dan secara keagamaan. Secara iman lah, ketulusan hati. Tapi kalau secara adat, kita itu datang nggak bisa. Apalagi di pestanya kita nggak ada, saudara kita nggak ada. Jadi kalau didengar orang seperti apa kalau kita ke sana kan gitu. Bapak datang aja pura-pura nganter paket, itu nggak salah. Salah. Loh, sebentar. Bapak mungkin bawa hadiah. Oh, saya mau ngantarkan paket. Tetap nggak salah. Kita itu berakal dan juga beriman. Ya, banyak cara. Bapak datang bukan dalam kondisi sebagai orang tua yang mentaati adat, tetapi sebagai kurir. Nggak apa-apa Bapak rendahkan diri Bapak, tetapi demi kasih Bapak. Sebab apa, Pak? Bapak tahu korelasinya dengan Alkitab. Ketika ada seorang wanita minta pertolongan Tuhan Yesus karena anaknya sakit, Tuhan Yesus bilang apa? Aku hanya diutus untuk orang Yahudi. Tetapi saking kekehnya ibu itu, Tuhan kasihanilah gitu ya. Orang yang di luar dari bangsa Israel itu disebut anjing kan? Bukankah anjing-anjing juga makan remah-remah dari meja tuannya? Di situ Tuhan Yesus berbelas kasihan. Nah, berarti Bapak juga harus seperti itu. Adat itu bahkan bisa kasih itu bisa mengalahkan adat. Jadi kasih itu juga cerdas, Pak. Kasih itu bukan buntu dan kasih itu bukan sesuatu hal yang bodoh. Gitu ya. Makanya saya bilang, Bapak bisa berbagai cara. Bapak jadi kurir kah? Bapak jadi contohnya ya jualan sapu kah? Yang penting ada cara untuk bertemu gitu. Pura-pura Bapak dagang sapu. Bapak lihat keadaannya. Pura-pura dagang sapu hanya alasan untuk melihat anak. Demi kasih. Iya dong. Justru Pak, dengan usaha Bapak seperti ini, Tuhan melihat kasihmu itu sangat-sangat gigih, ya kan? Tapi gitu. Atau Bapak nggak perlu berpura-pura, dagang sapu aja dari sekarang, gak masalah. Terus kalau ditanya sama orang-orang sekitar Bapak, saya lagi jualan sapu, kebetulan ketemu, nggak salah kan? Banyak jalan menuju Pacitan, Pak. Iya betul. Bukan gitu. Cuma menuju Roma aja yang banyak jalannya ya. Bukan Pak, Pacitan aja, nggak usah jauh-jauh. Karena kasih orang tua itu Pak, seperti itu. Kasih orang tua itu banyak sekali caranya. Sama seperti Bapak, kasihnya terhadap dunia ini, ya banyak sekali. Dikasih hukum Taurat nggak bisa ditaati, akhirnya anaknya jadi korban. Tuh, kasih itu mengalahkan segalanya. Maka kasih seorang bapak juga harus bisa mengalahkan adat bapak. Seperti itu. Sebenarnya Mbak, itu menurut aku betul yang Mbak bilang. Tapi sedikit saja ngalah, pasti aku lebih jauh ngalah lagi, gitu loh. Istilahnya menunjukkan, istilahnya itu ayahku gitu, pasti bukan cuma aku berkata itu anakku, bukan cuma itu lagi. Ya, mungkin lebih 1000 kali lipat dari itu. Jadi dari mereka pun nggak ada sikit pun merasa punya orang tua ya, makanya kita ya udah dingin aja lah.
Ya, Jangan pasrahkan kepada jangan Tuhan. jangan pernah berharap terhadap orang. Andalkan dirimu dan andalkan Tuhan. Ya, Iya, kalau betul, kamu betul. ngarep andai mereka punya sedikit aja hormat atau ngalah sama aku, kita nggak perlu seperti itu, Pak. Kamu yang berbuat. Perubahan itu harus dari dirimu. Mungkin dari bapak sendiri. Akhirnya ada perubahan dari anak bapak ya. Wah, ternyata bapakku seperti ini. Aku malu. Apalagi dia sudah seorang ayah gitu. Dia justru melihat teladan bapak nantinya. Ya. Iyalah Mbak. Mudah-mudahan lah bisa Amin. ini besok istilahnya awak Iya. carilah alasan tak ada pesta dekat situ, Iya. entah apa kan. Boleh. Cari-cari tetangga ke anak ayamku kabur sampai rumahnya. Bilang aja gitu. Ya. Iya Gitu. iya. Ya, gitu. Oke, Semangat ya Pak Oke, Trida. Tuhan Oke. memberkati. Oke, makasih ya. Ya. Aku aja dulu gitu, banyak cara waktu diputusin pacar aku. Ya, sudahlah yang kita putus gitu kan. Pura-pura aku beli baju ke rumahnya. Iya, gitu aja. Itulah cinta ya kan. Kasih itu harus berkorban. Kasih itu merendahkan diri. Tuhan kita saking kasihnya terhadap dunia ini, dia merendahkan diri toh. Jadi kalau ada kasih tapi sombong, itu namanya bukan kasih. Ya, kasih itu merendahkan diri. Karena apa? Kasih mengalahkan segalanya. Termasuk keagungannya pun itu tidak dia anggap. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan. Tuhan Yesus yang adalah firman itu tidak menganggap keagungannya, kemuliaannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Itu kan, betul tidak? Duh, inilah yang namanya kasih tanpa batas, ya. Yang tadi dibacain sama si abang-abang yang baca bilangan tadi, Allah itu panjang sabar. Bayangin, dari zamannya Adam sampai 2000 tahun yang lalu, seberapa ribu tahun kepanjangan sabar Allah itu terhadap manusia yang tiap hari berdosa. Sampai pada akhirnya dia sendiri datang merendahkan dirinya. Hanya demi siapa? Demi Mas Bram, demi aku, demi si Kapak, demi si Kak Skala, demi Happy, demi 1100 orang di room ini. Ya kan? Kurang apa kasih seorang bapak itu terhadap kita sampai dia mengorbankan anaknya. Itu makanya kita juga harus mempelajari segala teladan Yesus itu dalam hidup kita ya. Jangan koar-koar aja baca firman, dengar firman, pelaku firman dong. Ya enggak? Gitu dong. Betul Bunda, Ustazah sayang. Di sini adanya Ustazah. Ih, HP aku error. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Oke. Betul Ustazah. Ustazah udah makan. Sudah sayang. Halo. Halo. Siapa nih? Asumsi. Islam Kristen asumsi. Islam. Iya, masih Islam ya. Islam apa sih artinya? Selamat, damai. Selamat. Ya. Kalau assalamualaikum artinya apa? Agatha kenapa nangis kemarin?
nggak bisa jawab arti assalamualaikum. Arti assalamualaikum, semoga Allah merahmatimu. Oh, kalau orang yang mau dirahmati Allah suka nggak sih ngurusin agama orang? Enggak. Gimana ya, Bang? Ini bulan puasa betul? Ya, saya belum pernah Apa melihat Agatha? ya. Ya, saya belum pernah melihat ada Muslim itu dia benar-benar menjalankan agama yang aslamah gitu loh. Ya, sukanya rese di rumah aku. Ya nggak sih? Kalian pernah nggak sih ya Maaf, dalam Agatha. sholat kalian gini ya? Ini ya asumsi ya. Dalam sholat kalian itu merenung, ya Allah, aku ingin membawa damai bagi orang lain gitu. Kenapa ya rusuh mulu? Kenapa? Kamu tahu nggak sih, orang yang nggak pernah puas dengan keimanannya, dia selalu ngutak-ngatik keimanan orang. Pernah mikir sampai situ? Aku cuma mau tanya kabar Agatha. Kemarin nangis-nangis soalnya. Iya, udah pernah baca hadis riwayat Muslim 3309. Siapa yang nangis di situ? Ada seorang pria ya, dengan dua temannya ya, trio libels ya. Nangis nih gara-gara harga budak lebih murah daripada kayu bakar. Coba tanyakan kenapa itu nangis. Kenapa nggak jual? Ya, hadis riwayat Muslim 3309. Selamat baca. Kenapa nangis, sayang? Wanita menangis wajar. Masa pria menangis? Gimana itu? Harga diri, Bang. Sebagai pria yang adalah tulang punggung, jangan jadi tulang lunak. Ustazah jangan terlalu jujur. Baik. Dibaca ya, asumsi ya. Nama pun asumsi. Kasihan sekali hidupmu. Namanya asumsi. Ya, kamu tuh nggak boleh ngolok-ngolok iman orang, sayang. Gitu ya, tapi lebih baik menangis sih daripada asam. Halo Edi. Iya, lagi berantem ya. Malu, jangan di depan umum, sayang. Iya, karena menangis itu lebih baik daripada nengok orang buta asem ya. Kasian kadang-kadang. Ustazah ini lembut tapi menggigit. Kau kira aku korgi gigit? Halo Santo. Berisik ya. Agatha lucu juga kalau nangis, cantik. Agatha nangis aja cantik. Nah itu bener tuh, Chihuahua Kak lebih menggigit. Kurang ajar kamu ya. Chihuahua nggak ada yang kecil. Nggak ada yang besar. Bunda ini kan besar, jadi kalau dianalogikan Chihuahua nggak cocok ya. Lebih cocoknya Siberian Husky. Besar. Masa disamain sama Chihuahua? Kecil banget Bunda. Bunda kan gemoy. Oke, ini siapa lagi nih? Heti 1. Ayo aja terus Pitbull serigala. Untung gak kau bilang Haina ya. Terus aja terus. Terus aja bikin dosa sampai besok. Ya kan? Retriever Bun, kurang ajar kamu ya.
Jual air mata, ya lebih bagus jual air mata daripada jual iman saya dapat koin kali. Kenapa memang jual air mata? Kalau air mata laku, saya jual banyak-banyak. Bapak dengar tadi apa tadi? Mau datang polisi katanya kan gitu kan? Mau datang polisi biar kakak lah kan bilang habis lebaran adik Ria katanya. Loh, kenapa dia ada urusan yang lain ke sana? Makanya aku bilang dengar dulu. Terus kurasa si Juna itu jumpai kamu minta tolong katanya ke masalah yang 2 juta itu katanya tadi. Kok nggak aku minta tolong sama aku? Makanya ngomong kok setelah jumpain itu katanya. Kok bawa polisi Pak Agustan? Belum kali. Bisa nggak sih diselesaikan baik-baik? Ngapain bawa polisi? Nora. Bunda agak trauma dengar kata polisi, sayang. Iya, nah bener tuh Bang. Air sumur aja dijual, masa air mata nggak bisa dijual? Ya kan? Gitu dong. Aduh. Oke, kita naikkan ya. Iya, Bunda agak trauma ya. Masa kalah argumen bawa polisi? Nora, kampung. Nampak sekali lemah. Oke. Nah, rupanya di kabin itu ada basement bawah tanah dan banyak setan seperti anaconda raksasa, ada unicorn, ada zombie, ada Mr. Pokoknya ada semua escape ada di sana, guys. Serius, nggak bohong, Bu. Ada film yang itu serem banget, cuy. Dan orang ini jadi di kabin itu. Selamat malam, Bunda. Iya, selamat malam. Bunda agamanya apa, Bun? Kristen dong. Oh, kalau saya mah orang sesat kayaknya saya mah. Tapi mau bertanya barangkali berminat nanti kalau seandainya jawaban Bunda menarik. Berminat untuk apa? Ya, tertarik mungkin. Tertarik untuk? Kayak Bunda. Ngapain kamu tertarik kayak saya? Kamu kan laki. Bukan masalah tertarik itu, Bunda. Kenapa begini? Rusuk jadi tulang lunak? Gimana nih? Bingung saya. Ini bicara tentang apa ya? Agama tentang apa, Bun? Dikoreksi Iya. lagi. Ini bicara tentang toleransi. Oh ya, tadi saya kan tanya agama. Setelah itu Bunda tanya kok larinya ke tulang rusuk. Jadi lucu ya. Iya, karena kamu mau menjadi seperti Bunda. Kalau gitu jadi ya? Kristen ya saya nyambung. Masa jadi saya? Awalnya coba diulang. Bunda agamanya apa? Kita kan Iya. awalnya agama. Harusnya kamu bilang, siapa tahu saya tertarik masuk agama Bunda. Itu baru betul. Masa jadi saya? Oh gitu ya. Iya, ya. Jangan lupa Kenapa Bunda ingatan. pilih Kristen? Bunda gini ya. Kamu kalau mau sesat aja. Masa kamu mau jadi Bunda ngomongin agama jadinya? Makanya ininya tuh, ya apa yang keluar dari sini diingat sayang. Jangan nggak diingat. Tuh kan ada kereta. Ya, atau kamu ada tadi yang dengar 1.100 orang. Siapa tahu saya tertarik jadi kayak Bunda. Ngapain jadi kayak Bunda? Pakai rok dong. Nih Bang Santos lupa SS. Boleh sekali lagi. Iya kan Bunda ngelambai. Emang kamu mau ngelambai? Suka. Miminya ini bicara apa? Host jualan obat. Iya dong, daripada jualan kebohongan dongeng. Mending jual obat. Karena obat yang saya jual ini bukan sembarang obat. Obat yang bikin kamu hidup kekal. Itulah Kristus Yesus. Iya dong. Kenapa banyak orang sakit yang butuh obat? Kristus itu adalah obat. Ya kan? Setuju gak sama Bunda? Coba kalau
jual dongeng. Ini dapatnya apa? Halo. Halo kamu ya. 72 keong, mantap-mantap bercocok tangan. Halo itu sayang. Nah, sekarang kamu tambahin jual obat bikin tolol. Iya dong. Semua orang Kristen itu harus bodoh di hadapan Tuhan. Sempat dia pinter-pinteran di hadapan Tuhan, saya jadi Tuhan dong. Orang Kristen itu memang nggak boleh sok pintar di hadapan Tuhan. Harus bodoh sayang. Ada ayatnya. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Kita harus bodoh di hadapan Tuhan. Jangan pandai-pandaian kau atur-atur Tuhan. Nanti kau kasih aku 72 keong Tuhan, biar ngemut-ngemut apa aku gitu. Itu gila namanya. Harus bodoh di hadapan Tuhan. Ya enggak sih? Apa yang nggak bisa Bunda jawab sih? Betul dong, ngaku dong. Kita itu harus bodoh di hadapan Tuhan, tapi tidak di hadapan iblis seperti kamu. Kita selalu pintar di hadapan iblis yang suka bodoh-bodohin orang. Serius kenapa? Serius? Bunda mah serius. Mang kamu mau kecup-kecup 72 keong? Bunda sih geli ya. Ya, Bunda sih geli. Apa itu? Nggak jelas lah jualan 72 keong. Nanti kamu berlendir kan? Bunda mah, ya, Bunda mah jijian orangnya yang banyak lendir-lendir. Serius, Bunda sukanya itu beribadah, sembahyang, hidup kudus, khusyuk, menyanyikan kidungan. Iya, itu dia. SS. Ya, udah ready nih di SS nih. Cepat. Mana Mas Bram? Ingat ya, Mas Bram ya. Hadiah THR ya. Tuh kan? Apa tuh kasih Bunda tuh? Screenshot lah. Ih, mantap. Makasih loh. Pas di screenshot ternyata kode. Ternyata dia udah ngunci. Ya Mas Bram gimana? Bunda terlalu semangat sayang. Ya udah screenshot nomor. Aduh ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bunda bahagia ya kan. Udah dapet itu entah apapun tadi itu. Teropong bintang. Payah iya, Bunda nggak biasa SS soalnya. Bunda biasanya jualan obat. Ulangi Mas Bram. Nggak usah, jangan. Nggak apa-apa, Bunda nggak modus, tapi memang screenshotnya itu. Bunda ngomong-ngomong terkunci, pas cekrek udah kekunci. Aduh, naik aja Mas Bram, jangan sayang, nanti ketahuan suaranya yang indah itu. Loh, aku ke Bennett. Ya Allah, loh aku ke Bennett. Bentar Mas Bram, kok aku ke Bennett sih? Bunda kenapa? Salahnya apa? Ampun. Sabar ya. Aneh ya. Kok Bunda? Tunggu. Bunda ke Bennett. Aneh ya. Ih. Gara-gara 72 keong. Aduh. Enggak nyambung. Bunda kena Bennett sayang. Gimana ini? Ih, kalian ini kenapa sih ngamuk gitu? Ya Allah. Aku end live dulu. Saudara, lihatlah polanya, ketika mereka kehabisan argumen, apa yang mereka lakukan. Mereka mulai menyerang pribadi,
membuat keributan, dan bahkan mengejek. Ini bukan sesuatu yang baru. Ketika seseorang tidak bisa membantah dengan logika, mereka akan beralih ke cara-cara seperti ini, tapi, mengapa mereka begitu panik? Jika yang dikatakan Agatha itu salah, seharusnya bisa dibantah dengan mudah bukan? Tapi justru, yang terjadi adalah serangan dan gangguan. Ini menunjukkan satu hal yang jelas, kebenaran itu menyakitkan bagi mereka yang tidak siap menerimanya. Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu terpancing emosi. Serangan seperti ini sudah terjadi sejak zaman Yesus. Tuhan tidak memanggil kita untuk membalas dengan kebencian, tetapi dengan hikmat. Kita menjawab dengan argumentasi yang solid, dengan kasih, dan dengan keberanian. Serangan seperti ini hanya membuktikan satu hal, kita butuh lebih banyak apologet Kristen yang berani berbicara. Banyak saudara seiman kita ragu untuk bersuara karena takut diserang. Tapi justru, inilah saatnya kita berdiri teguh dalam kebenaran. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Kebenaran tidak butuh dibela dengan kekerasan atau teriakan, tetapi dengan keberanian dan argumentasi yang kuat. Mari kita terus mendukung mereka yang berjuang di garis depan apologetika Kristen. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe agar semakin banyak orang yang dikuatkan dalam iman. Salam murid Kristus.